karena nanti ya semoga Tuhan mendengarkan doa seluruh rakyat Indonesia bahwa ini akan terkuak kenyataan dan faktanya gitu loh ya. Nikmati dulu lah, nggak apa-apa lah. Capek kan ya, kayak nggak bisa tidur memikirkan kebohongan apa yang harus dikatakan lagi gitu kan, capek loh. Hola netizen yang tercinta, Edi Darmawan selaku ayah Myrna tampak merasa bersalah dan meminta maaf kepada Otto Hasibuan sebagai pengacara Jessica Wongso. Di balik itu semua, ibu Jessica Wongso baru-baru ini membongkar perbuatan fitnah yang dilakukan Edi Darmawan kepada Otto Hasibuan. Setelah permintaan maaf Edi Darmawan heboh, ibu Jessica Wongso pun muncul ke publik. Dalam pertemuan para advokat se-Indonesia, ibunda Jessica Wongso tampak hadir, namun tidak secara langsung. Imelda Wongso hadir lewat sambungan video call dengan Otto Hasibuan dan ratusan pengacara. Melihat antusiasme para pengacara untuk membela Jessica Wongso, Imelda terharu. Imelda pun terkejut kala Otto Hasibuan menyebut ada 3.800 pengacara yang siap membela Jessica Wongso. Dalam kesempatan itu, Imelda Wongso pun mengulas fitnahan yang pernah diurai ayah Myrna, yakni isu Otto Hasibuan memeras keluarga Jessica Wongso. Menurut Imelda Wongso, Otto Hasibuan secara sukarela dan gratis membela Jessica Wongso. Bahkan Imelda Wongso meyakini Otto Hasibuan tidak dibayar sedikit pun saat membela Jessica Wongso di pengadilan. Lebih lanjut, Imelda Wongso tampak pilu saat mengurai kondisi terkini Jessica Wongso di penjara. Menurut Imelda Wongso, sejak Jessica Wongso di penjara, dirinya sama sekali tidak melihat televisi dan bermain ponsel. Hal itu untuk menghindari perasaan sakitnya muncul lagi tatkala mengingat sang putri dituding pelaku dari tewasnya Myrna. Kendati hatinya pedih, Imelda Wongso mengaku tidak menunjukkannya kepada Jessica Wongso. Hal itulah yang akhirnya diikuti oleh Jessica Wongso. Jessica disebut psikopat karena tidak pernah menangis di persidangan, tapi Imelda Wongso membantahnya dengan tegas. Ternyata selama ini Jessica selalu khawatir dengan kondisi ibu dan ayahnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Ini lagi trending kembali FYP setelah Prof Edi tersangkut ya dengan suap dan gratifikasi. At the end sekarang muncul lagi kasus Jessica. Ya thanks God karena beberapa minggu lalu ketimpa dengan beberapa kasus-kasus ya, kasus Yosef dan sebagainya gitu ya, Subang, dan sekarang kembali lagi up lagi gitu ya, thank God. Dan jujur memperhatikan wawancara ibunya ini terhadap doa untuk Jessica, itu sedih banget gitu ya. Hati siapa yang gak hancur gitu loh. Sampai air matanya Jessica juga sudah habis gitu. Dan apa ya, ibunya benar-benar support system yang luar biasa untuk Jessica gitu ya. Dan juga Jessica juga itu ya punya sumber kekuatan yaitu ibunya. Ya, dan kita yang melihat dan teman-teman bisa bayangin 7 tahun ya seorang ibu senantiasa menjaga anaknya. Dan kalau nanti terbukti tidak bersalah anaknya ini 7 tahun, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang akan menggantikan 7 tahun masa depannya yang hilang? Karena waktu nggak bisa mundur, good people. Ya, semangat Jessica, save Jessica, justice for Jessica. Jessica Kumalo Wongso. Ya, dari kasus ini jadi timbul 3 pertanyaan di diri saya sendiri. Yang pertama, apakah Jessica pembunuh Myrna? Yang kedua, apakah Myrna mati karena dibunuh? Yang ketiga, apakah Jessica yang dibunuh karakternya oleh para penyidik atau penegak hukum? Itu yang jadi pertanyaannya. Kenapa muncul pertanyaan itu? Karena yang pertama, satu pun di antara mereka yang ngomong di sana sini, di publik, di media, di persidangan, tidak ada satu pun yang bisa membuktikan bahwa Jessica membeli, membawa, dan menaruh racun ke dalam minuman si Myrna. Yang kedua, kenapa aku bertanyakan apakah Myrna mati karena dibunuh? Karena tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa dia mati terbunuh. Ngerti nggak maksudnya? Contoh gini, misalkan orang mati terbunuh, otomatis ada dong yang kayak bisa terlihat bahwa dia itu dibunuh. Contoh misalkan dari dipukul lalu mati, diracuni lalu mati, dan ditemukan racun di tubuhnya gitu loh. Nah, Myrna saat diambil sampel, bukan otopsi ya, bukan otopsi, tapi diambil sampel dan ditemukan hanya 0,2 mg cyanida dalam tubuhnya. Yang di dalam ilmu forensik, kalau kata dokter Jaja, bahwa itu tidak cukup dosis untuk membunuh, untuk mematikan, karena hanya 0,2. Sementara kalau kita makan apel aja ada 0,6 cyanida di tubuh kita. So it mean itu nggak masuk akal kalau misalkan dia akan mati karena 0,2 itu. Yang ketiga, apakah Jessica yang karakternya dibunuh oleh para penegak hukum? Karena apa? Karena pada saat di 2016 yang lalu, semua media memberitakan bahwa Jessica adalah seorang pembunuh berdarah dingin, terus dia itu adalah seorang psikopat yang tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia adalah psikopat.
secara psikologi tidak terbukti bahwa Jessica adalah psikopat. Ya dong, valid. Nah, dan sekarang kita masuk dalam perkara bahwa sebenarnya kayak Prof Edi itu yang ngomong bahwa Jessica kerja di farmasi. Yang pada persidangan bahwa Jessica mengatakan dia kerja di perusahaan ambulans, bukan farmasi. Ambulans sama farmasi itu jauh berbeda, ya kan? Farmasi kita tahu tentang obat-obatan. Nah, kalaupun dia kerja di farmasi tidak menjual cyanida. Farmasi tidak menjual. Karena yang menjual cyanida adalah orang-orang yang menjual produk kayak kimia-kimia gitu loh. Nggak di farmasi dijual cyanida, nggak akan ditemukan dan tidak semudah itu mendapatkannya. Hanya orang-orang tertentu yang memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan si cyanida ini. Nah, sementara si Jessica ini kerja di perusahaan ambulans sebagai desain grafis ya. Digarisbawahi bahwa dia seorang desain grafis, bukan seorang apoteker atau lain sebagainya. Itu yang harus diperhatikan. Terus yang membuat menjadi makin bingung adalah si Prof Edi mengatakan bahwa dia datang ke Oliver Cafe itu 3 hari sebelum terjadinya pembunuhan itu, dan itu tidak bisa dibuktikan dan itu sudah diakui oleh Prof Edi bahwa dia yang keliru, ya kan? Dari situ aja bahwa kelihatan bahwa Prof Edi tidak mengikuti persidangan, karena di persidangan Jessica mengatakan bahwa dia tidak datang di sana 3 hari sebelumnya, tidak ada, karena memang dia saat datang ke sana diantar oleh bapaknya dengan pengakuan bahwa karena dia tidak tahu tempatnya dan dia takut macet, ya kan? Jadi kayak apa sih ini, kalian buat sinetron panjang lebar yang kayak Cinta Fitri, ngerti nggak? Kita sudah tahu endingnya di mana tapi kalian muter-muter gitu. Jadi kayak tolonglah, kalaupun nanti ini Prof Edi atau siapapun dari pihak Mirna mau klarifikasi di podcast atau di manapun lah itu, atau di persidangan pun. Kalau di persidangan memang harus bawa data ya, nggak bisa nggak. Tapi kalau di podcast ngomong mengenai kasus ini, tolong bawa data dan ngomong seenak udel tanpa ada bukti data. Itulah yang terjadi pada Jessica. Kalian ngomong tanpa bukti dan akhirnya si Jessica dihukum gitu loh. Dan bodohnya adalah si hakim tidak mengusut, tidak mencari data dari omongan si orang-orang ini gitu loh. Itu yang membuat jadi bingung. Kenapa sih hakim mempercayai tapi tidak dengan data, hanya dengan omongan-omongan tok gitu loh. Nah, contoh kalau misalkan nih kita ngomongin data, Pak Oto Hasibuan itu kalau misalkan dia podcast, ya dia mempersiapkan seluruh datanya dan dia jelas-jelas punya. Contoh misalkan di podcast yang baru-baru ini keluar dikatakan bahwa di dalam tubuh si Mirna ada 0,2 cyanida, ya, dan itu terbukti ada datanya. Si Prof mengatakan bahwa si Mirna ini diotopsi, tidak mempunyai data bahwa dia diotopsi, berarti nggak valid dong. Nah, sementara Pak Oto Hasibuan mengatakan tidak ada otopsi, hanya saja ada bukti pengambilan sampel dan ini terlihat ada datanya, dia menunjukkan semua data itu ada di situ gitu loh. Nah, itu yang bisa membuat kita percaya bahwa memang Jessica bukan pembunuhnya gitu loh. Nah, kalau misalkan memang saya akan berbalik arah untuk mempercayai bahwa Jessica adalah pembunuhnya, tetapi saat kalian ngomong berikan data, setidaknya berikan data lah. Kalau masalah buktikan ya nanti kita buktikan di selanjutnya di pengadilan tanggal 16 Desember lah, kita akan lihat gitu loh nanti apakah benar gitu loh kan. Nah, makanya saat ngomong bawa data, Prof, jangan bawa mulut doang gitu loh, karena susah. Kalau cuma mulut doang mah susah bro, serius deh. Kayak ini terkait dengan seorang gadis yang kalian sudah renggut masa mudanya gitu loh, terkait dengan seorang yang tidak mendapatkan keadilan hanya karena mulut kosong kalian dengan berdalil bahwa kalian adalah orang berpendidikan, tapi sayangnya pendidikan dan kepintaran kalian salah gunakan. Kenapa? Gaji kalian kurang atau jabatannya kurang hebat pada saat itu. Iya, yang ada sih yang sekarang jadi terdakwa pidana pembunuhan Brigadir J, ya kan, waktu itu naik. Dia ada salah satu penyidiknya, si Murti itu naik, ya kan, dia adalah dalang dari semuanya. Siapa lagi yang naik? Ya semua lah naik lah itu. C itu si Sandi. Sekarang hartanya dilaporkan di terakhir 2022 itu sampai 7 miliar. Dari mana dia punya uang 7 miliar? Dia hanya sebagai seorang jaksa penuntut umum. Dari mana? Dibayar ya? Iya, uang tutup mulut ya. Enak ya, makanya ya. Ya nikmatilah dulu sebelum nanti tanggal 16 persidangan dimulai, nikmati dulu hartamu, uangmu, karena nanti ya semoga Tuhan mendengarkan doa seluruh rakyat Indonesia bahwa ini akan terkuak kenyataan dan faktanya gitu loh ya. Nikmati dulu lah, gak apa-apa lah. Atau juga kamu kan pas persidangan itu selama berapa bulan, untuk 8 bulan kan capek kan ya, kayak gak bisa tidur memikirkan kebohongan apa yang harus dikatakan lagi gitu kan. Capek loh berbohong, sumpah. Karena berbohong itu gini,
ketika kita sudah berbohong yang pertama, kita akan mencoba membuat kebohongan lebih besar untuk menutupi kebohongan yang kemarin. Maka setiap hari kita akan menyusur kebohongan yang besar dan lebih besar, bahkan sangat besar. Dan ketika dia sudah menjadi sangat besar, akhirnya meledak. Kebohongan itu meledak di publik seperti sekarang kebohongan kalian lagi meledak. Ya nggak sih? Masuk akal nggak sih? Iyalah masuk akal lah, masa enggak? Oke, nikmatilah dulu harta kalian itu yang kemarin, nikmati semua jabatan kalian dulu. Nanti kalau misalkan sudah kayak si Bapak S itu yang bunuh si Brigadir J, nah kan nggak bisa berkutik lagi tuh. Nah nikmati dulu ya, nggak apa-apa. Enjoy aja dulu, liburan aja dulu ke Bali. Kali aja kita ketemu gitu kan. Oke, ya udah. Itu yang menjadi janggal teman-teman ya. Harus dipahami bahwa tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Jessica pembunuhnya dengan cara di mana dia beli, kapan dia membawa, kapan dia menaruh. Tidak ada yang bisa membuktikan itu. Dan tidak ada otopsi. No autopsy, no crime. Oke? Salam perdamaian, save Jessica.